warahmatullahi wabarakatuh. Saya MLD Rizky dengan NRP 1420210006. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar ibadah. Yang pertama adalah ibadah. Ibadah bukan hanya sholat, zakat, puasa, dan haji semata. Ibadah adalah segala perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang tampak zahir ataupun yang tidak nampak batin. Dasar hukum ibadah. Dasar hukum semua bentuk ibadah kepada Allah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, karena semua sahabat dan para pengikutnya, para ulama, dan semua umat Islam sepakat bahwa ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah harus didasarkan pada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan dan sebab-sebab ibadah. 1. Sebagai tanda cinta manusia kepada Sang Pencipta. 2. Sebagai tanda tunduk dan patuh kepada Allah. 3. Sebagai tanda disiplin. 4. Sebagai tanda mendekatkan diri kepada Allah. 5. Sebagai tanda komitmen muslim terhadap kewajiban dan larangan untuk keselamatan hidup. Makna sholat. Kata sholat sebelumnya berasal dari kata sholatun yang berarti wa aqimus sholata da'a, yang diuraikan. Kata sholat berarti doa, sedangkan kata sholatun artinya adalah mendirikan sholat. Namun jika kata sholat digabung lalu dibaca menjadi sallallahu alaihi, maka kata ini dapat diartikan sebagai doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan atau keberkahan kepada hambanya. Sholat adalah momentum audiensi manusia dengan Tuhan, kesempatan untuk memperbarui, memperbaiki, memperteguh, dan menyempurnakan hubungan dengannya melalui peragungan, pujian, syukur, permohonan mengenai segala urusan dalam segala aspek kehidupan. Makna saum. Saum tidak hanya mencegah makan, minum, dan bergaul dengan istri atau suami, tetapi juga mencegah bicara, mendengar, melihat, dan bahkan pikiran dari hal-hal yang merusak ibadah puasa. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, inilah bentuk puasa sesungguhnya yang akan mengantarkan manusia kepada derajat takwa. Makna zakat. Zakat berasal dari kata zaka, yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Di dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, kebersihan jiwa, dan memupuk kebaikan. Itulah mengapa disebut zakat. Makna tumbuh dan berkembang dalam zakat artinya dalam menunaikan zakat akan menghasilkan banyak pahala. Sementara itu, makna suci dalam zakat dimaksudkan sebagai sarana untuk mensucikan jiwa dan penyuci dosa-dosa yang telah lalu. Makna haji. Haji menurut bahasa adalah berkunjung ke tempat yang agung, sedangkan menurut istilah adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Makna kurban. Kurban sejatinya merupakan bentuk syukur umat muslim atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Karena nikmat tersebut sangat banyak, sudah seharusnya umat muslim melakukan pengorbanan dalam bentuk apapun kepada Allah. Dalam hal ini, syariat yang dianjurkan adalah kurban, yaitu melakukan penyembelihan hewan, kemudian membagikan daging hewan tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya pikir hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.